Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 10 bab 7 SMA, SMK MA sederajat tentang hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang kecil dan lembut berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta pada Allah. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf atau takut dan roja berharap, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmat Allah. Ketika cinta seseorang kepada Allah mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah. Seseorang yang cinta kepada Allah akan merasakan manisnya iman. Adapun di sini adalah tanda-tanda cinta kepada Allah. Yang pertama, mencintai Rasulullah. Yang kedua, mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Dan yang terakhir adalah tak gentar menghadapi hinaan. Ini adalah cara meningkatkan cinta kepada Allah. Ada 3 cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama adalah memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Dan yang terakhir, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai khauf. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Kata al-khauf berdekatan maknanya dengan al-khasyah, al-huznu, dan ar-rahbah. Al-khauf artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Al-huznu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Ar-rahbu artinya adalah sinonim dari kata al-khauf. Sedangkan al-khasyatu adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Selanjutnya, menurut Imam Az-Ghazali, takut kepada Allah dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan diri kepada Allah, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat Allah, takut mendapat siksaan dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng penahan agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur atau sombong. Selanjutnya di sini ada tanda-tanda takut kepada Allah atau tanda-tanda dari khauf. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Dan yang terakhir, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Selanjutnya adalah roja. Di sini kita akan membahas mengenai hakikat berharap kepada Allah. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah. Sifat roja harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah. Lebih dari itu, sifat roja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap pada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah. Seorang yang putus asa atas rahmat Allah dikategorikan sebagai orang sesat. Menurut Abu Ali
Al-Rawzabari, antara khauf dan roja ibarat dua sayap burung. Jika kedua sayap tersebut sama, maka burung tersebut akan mampu terbang secara sempurna. Dan sebaliknya, apabila tidak sama antara kedua sayap tersebut, maka si burung ini tidak akan terbang secara sempurna, tidak akan terbang stabil gitu ya. Nah, sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan roja dapat mendorong untuk taat kepada Allah. Apabila hati seseorang ada penyakit, merasa aman dari azab Allah, maka obatnya adalah khauf. Sedangkan apabila hati seseorang ada penyakit yang putus asa, maka obatnya adalah roja. Jika sifat khauf dan roja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan sifat roja. Yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan yang terakhir, meyakini kesempurnaan karunia Allah. Selanjutnya ada manfaat dari sifat roja atau berharap pada Allah. Yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, menumbuhkan sifat optimis. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai hakikat tawakal kepada Allah. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, mengagungkan sesuatu, mewakilkan, atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Selanjutnya adalah manfaat dari tawakal atau menyerahkan segala urusan setelah berikhtiar kepada Allah. Yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Dan yang terakhir, menghargai hasil usaha. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai bab 7 kelas 10. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.